Kita, di mana kita ada, kita selalu menyelenggarakan suatu pelayanan free untuk operasi katarak. Oh iya? Ya, jadi tiap-tiap outlet itu memang mempunyai target. Oke. Selain target secara bisnis, tapi juga target secara sosial. Yaitu operasi katarak gratis. Jadi ini adalah kelebihan yang kami tonjolkan. Oke. Bahwa semuanya ini kita lakukan, pelayanan apapun kita lakukan dengan one day care. Perawatan 1 hari. Perawatan 1 hari? Iya. Wow. Jadi semua operasi tidak ada yang rawat inap. Wih. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Dr. Eri Dewanto, SPM. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kejar-kejaran ya? Alhamdulillah akhirnya untuk Radar Madiun Podcast episode kali ini kita kedatangan satu tamu spesial juga nih teman-teman ya. Seorang dokter spesialis mata yaitu Dr. Eri Dewanto, SPM ya. Jadi kita untuk hari ini akan membahas banyak hal terkait satu klinik mata yang pastinya juga beberapa teman-teman juga mungkin udah cukup familiar sama namanya ya. Namanya adalah EDC Group, di mana EDC adalah kepanjangan dari Eri Dewanto Center Group ya. Jadi satu klinik pengobatan mata yang ternyata sudah hadir, salah satunya ada di Kabupaten Magetan. Dan mungkin untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu nih edukasi ataupun sosialisasi terkait kesehatan mata dan lain-lain, kayaknya pas banget buat menyimak podcast kita untuk hari ini ya. Langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Eri ya. Luar biasa. Dari mana tadi dok? Perjalanan? Saya keliling Jawa Timur. Keliling Jawa Timur. Karena udah tersebar di seluruh Jawa Timur ya klinik EDC ini ya. Luar biasa. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang klinik mata EDC-nya sendiri, pastinya buat teman-teman juga pengen tahu dong, siapa sih founder dari klinik mata EDC dan mungkin kredibilitasnya akan seperti apa supaya teman-teman di sini juga percaya nih sama klinik mata EDC. Berarti biasanya kalau dokter Eri ini sering membedah pasien, membedah mata ya kan. Giliran saya yang akan membedah profilnya dokter Eri ini. Siapa sih dokter Eri Dewanto ini? Siapa? Pengen tahu nih. Apanya dulu yang dibedahnya? Orang mana? Nah, saya sebetulnya lahir di Jember. Besar di Malang dan Surabaya. Wow. Tinggal di Surabaya ya. Okay. Background pendidikan, kuliah di mana dulu? Saya pindah-pindah juga sih. Juga ya. Mulai di Jember, mulai kecil. SMA di Malang, kuliah di Surabaya gitu ya. Dan kalau ngomongin background pendidikannya dokter ini pastinya dari awal emang udah ngambil spesialis mata ya? Iya, jadi awal Fakultas Kedokteran, UNER. Terus spesialis matanya juga ngambil di Surabaya, di UNER juga. Oke. Gitu. Apakah itu menjadi impian dokter Eri juga dari dulu? Maksudnya dari kecil aku pengen jadi seorang dokter dan juga spesifiknya aku pengen jadi spesialis mata nih, atau gimana tuh ceritanya dulu? Ini unik ini. Ya. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi dokter. Oh iya? Enggak pernah. Oke. Sama sekali. Cita-citanya dari kecil apa dong berarti? Saya pengen jadi ahli purbakala. Serius? Gila. Serius. Jurassic Park berarti ya. Ahli purbakala ya. Iya betul. Dinosaurus dan lain-lain. Iya. Saya jadi dokter kayaknya tersesat juga sih. Sebuah ketidaksengajaan berarti ya dok ya? Iya, karena emosi aja sih. Oh, oke. Aku daftar pertama di purbakala di kehutanan. Karena aku udah daftar. Iya, terus di kehutanan juga sudah pernah. Cuman waktu itu PMDK ya. Malah nggak keterima. Oke. Akhirnya aku marah deh. Pokoknya aku mau ambil fakultas yang paling tinggi di Jawa Timur deh. Asik. Ya, betul. Akhirnya karena dokter. Emosi. Iya, betul-betul marah karena
teman-temanku kok pada keterima PMDK juga. Iya, gitu. iya. Saya SMA dari namanya SMA PPSP, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Oke. Ya, waktu itu aku kebetulan ikut program 4 semester. Oke. 4 semester, jadi teman-temanku satu kelas, satu angkatan itu satu program lah ya, satu program itu pada keterima di PMDK, yaitu akhirnya karena emosi, ya udahlah, ngapain juga ambil pendek-pendek ya, udah yang paling tinggi di Jawa Timur apa deh, ambil. Gitu. Nah, akhirnya kedokteran. Iya. Kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya dan spesialis mata. Udah langsung spesialis mata ya? Enggak juga. Aku sempat setelah lulus Fakultas Kedokteran, aku PTT ya, pegawai tidak tetap di Lumajang. Di Lumajang. Ya. Oke, dan akhirnya sekarang menjadi dokter, bukan dokter cinta ya? Ya mirip-mirip. Oke, jadi emang dari background pendidikannya udah jelas ya teman-teman ya, nggak usah ragu-ragu lagi karena ownernya EDC Group ini Dr. Eri Dewanto ini emang backgroundnya emang pendidikannya kedokteran terus juga spesialis mata. Nah dari situ prestasi apa yang pernah diraih dok? Mungkin dari dokter sendiri ataupun mungkin dari EDC? Mungkin saya memang merangkak dari bawah. Ya artinya saya tidak ada yang mendirikan klinik dan sebagainya, itu background itu tidak ada. Saya awalnya setelah lulus dokter mata kayaknya jadi pengangguran deh saya. Karena wah mau kemana nih setelah lulus dari dokter mata. Tetap ada pertanyaan seperti itulah ya. Ya pelan-pelan ya, mau nggak mau karena saya bukan pegawai negeri, nah, saya harus berkiprah sendiri. Betul. Ya bikin warung sendiri. Ya mulai aja lah dari warung, buka tenda, buka kursi, gitu ya. Awal. Warung dalam tanda kutip ya. Bukan warung. Bukan warung cinta ya. Wah. Dalam tanda kutip lagi tadi. Buka warung sendiri dalam tanda kutip warung ya, bikin tenda sendiri, nyediain kursi untuk orang-orang yang datang dan lain-lain kayak gitu-gitu. Betul. Pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan klinik mata EDC. Tahun berapa itu berarti? EDC kira-kira 2012. 2012. Iya. Dokternya aja lupa sampean ya. 2012 dan itu awalnya di mana, Dok? Awal pertama kali di Mojo Agung. Di Mojo Agung. Di Mojo Agung, ya. Terus habis itu buka cabang. Ya, istilahnya trial and error. Iya. Mana yang kita mungkin untuk dibuka ya dibuka, tidak mungkin ya ditutup. Gitu. Jadi akhirnya buka. Alhamdulillah tahun ini kita bisa 9 outlet di seluruh Jawa Timur. Asik. Mulai ekspansi awalnya di satu kota, akhirnya ekspansi ke kota-kota yang lain kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ini berarti udah kita perkenalkan juga Dr. Eri Dewanto SPM. Jadi biar teman-teman ini tahu nih, Dok, sejarah atau background dari Dr. Eri sendiri dan udah percaya nih. Oke, berarti dokternya udah percaya nih, EDC-nya. Nah, sekarang kita ke EDC-nya nih. Eri Dewanto Center. Apa yang ditangani di situ? Jadi begini. Nah, ceritanya. Duwo gitu. Konon. Ya. Konon. Bukan konon sih. Gimana, Dok? Ketika saya lulus dari dokter mata, itu hanya beberapa saja. Saya termasuk satu kelompok kecil dokter mata yang belajar namanya small incisi cataract surgery. Small incisi cataract surgery. Ya, ditambah lagi sutureless. Jadi operasi katarak dengan insisi kecil tanpa jahitan. Oke. Ya, jadi waktu itu saya lulus 2002. 2002 itu pada saat lulus itu sedikit dokter mata di Jawa Timur yang
yang menguasai teknik ini, tidak banyak. Berarti waktu itu teknik itu tidak banyak dipelajari oleh bahkan dokter mata yang lain gitu ya? Iya, Dok? betul. Oke. Dari situlah saya berkembang karena memang tidak banyak yang mempunyai teknik ini. Iya. Kemudian itu pelajaran saya berlanjut gitu ya, ngangruh ini apa namanya, kesaktian ya. Ya. Mengasah kesaktian. Itu menjadi namanya vakoemulsifikasi. Vakoemulsifikasi itu berarti langsung nih ya dijelasin ya. Apa itu vakoemulsifikasi? Ya, nanti karena harus dari situ sampai dengan kenapa saya berkembangnya dengan di situ. Jadi teknik itu teknik yang insisinya sangat kecil. Kalau tadi small incisi itu kalau operasi biasa sekitar 10 sampai 12 mili. Kalau small jahitannya ya? Lukanya ya. Lukanya. Kalau small incisi itu kira-kira 6 mili. Oke. Kalau vakoemulsifikasi lebih kecil lagi sekitar 1,8 sampai 2,7 mili. Oke. Masuk kategori vakoemulsifikasi. Iya, kecil sekali. Oke. Nah, teknik itu juga pada waktu itu lebih sedikit lagi yang menguasai pada zaman itu. Kalau sekarang sudah sudah hampir semua sudah menguasai. Paling tidak pionirnya ada di sini nih. Betul. Asik. Jadi pada waktu itu karena sedikit yang menguasai teknik itu, alhamdulillah saya bisa berkembang. Oke. Sampai dengan kita berbanyak-banyak ini juga menurut saya juga karena saya lebih cepat menguasai teknik itu. Oke, dan mungkin di era itu kalau bisa dihitung berapa dokter yang bisa menguasai teknik vakoemulsifikasi itu di Jawa Timur? Sedikit sekali? Antara 10 sampai 20. Wow, seluruh Jawa Timur ya itu ya? Iya. Wow, dan salah satunya adalah dokter Eri sendiri ya? Berarti sekolahnya mahal dong, Dok? Sekolahnya karena saya memulai dari bawah. Ya, jadi saya sambil buka warung sambil belajar. Ya. Sekalian tuh berarti ya. Betul. Ya, jadi walaupun sampai saya harus kemana-mana, harus ke Jakarta, ke UI, ke Medan juga, itu apa ya? Enak saja karena sambil buka warung begitu. Umpama kalau harus melepas semua pergi belajar sekian tahun, waduh, semedinya terlalu lama. Sekalian aja gitu, disambi. Nah, 2012 akhirnya udah kekeh banget untuk membuka satu klinik mata bernama Eri Dewanto Center atau EDC. Awalnya berarti di Mojo Agung. Iya. Dan setelah itu ekspansinya kemana saja? Berarti untuk saat ini berapa kota yang ada EDC? Saya sekarang ini 9, berarti dari Mojo Agung sepanjang ke Mojosari, Mojosari ke Warujayeng, Warujayeng ke Bangil, Bangkalan, 6 Tulungagung, Trenggalek, Magetan. Dan akhirnya nyampe juga nih di Magetan ya. Iya. Nah, menarik ketika akhirnya klinik mata EDC bisa hadir di Kabupaten Magetan, dan kemarin kebetulan saya dan juga teman-teman dari Radar Madiun juga sempat meliput juga waktu pembukaannya, juga ada Bupati Magetan juga Kang Woto juga yang ikut meresmikan juga. Pertanyaan saya sederhana, kenapa Magetan? Jadi begini, visi kami itu sebetulnya adalah mendekatkan antara teknologi dan kemampuan semua unsur dari kesehatan mata ini, mendekatkan dengan masyarakat. Mendekatkan itu dalam artian menurut kami ada daerah-daerah di mana itu kurang tersentuh oleh pelayanan kesehatan. Betul, sepakat. Maka itu yang kami dahulukan, gitu ya. Jadi misalnya aja mungkin
di Madiun sudah banyak pelayanan kesehatan mata, tetapi di Magetan betul-betul kosong. Ya sudahlah, kami yang melayani di Magetan, begitu. Keren sih, karena ya kalau kita ngomongin beberapa tempat yang mungkin buka beberapa outlet ataupun cabang di kota-kota lain gitu ya, biasanya yang disasarkan memang kota-kota besar biasanya. Tapi ternyata Dokter Eri ini sepakat untuk oke, kita buka yang sepertinya fasilitas kesehatannya agak kurang tersentuh gitu ya, dan akhirnya hadir di Magetan yang notabene memang satu kabupaten paling barat mungkin ya di Jawa Timur. Ketika teman-teman mungkin dari Jawa Tengah kalau mau masuk Jawa Timur tuh pasti harus melewati Magetan gitu ya. Apalagi daerahnya juga pegunungan, desa-desa yang maybe banyak teman-teman di sana ataupun mungkin ya beberapa para lansia yang pengen mendapatkan beberapa pengobatan yang layak dan juga fasilitas kesehatan yang bagus, sepertinya harus biasanya jauh-jauh ke Surabaya, ke kota-kota besar, Malang mungkin ya, tapi di Magetan akhirnya ada. Berarti satu pertimbangannya adalah memang karena fasilitas kesehatan di sana yang memang kurang gitu ya, Dok ya, Bang Albi ya. Itu satu. Yang kedua memang kami punya visi sosial. Jadi selama kami ada itu kami ada satu misi untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung untuk mendapat pelayanan kesehatan. Secara materialnya adalah kita di mana kita ada, kita selalu menyelenggarakan suatu pelayanan free untuk operasi katarak. Ya, jadi tiap-tiap outlet itu memang mempunyai target. Selain target secara bisnis, tapi juga target secara sosial. Yaitu operasi katarak gratis. Gila, berarti memang di semua outlet dan memang yang dikejar nggak cuma profit aja ya, tapi memang sisi sosialnya emang harus dapat, karena memang kehadiran EDC ini sendiri di Magetan juga yang tadi juga sudah dibilang sama Dokter Eri ya, tidak hanya profit, dan bisa aja mungkin EDC buka di kota-kota besar di Malang atau di manapun di Jakarta bla bla bla, tapi memang ada misi sosial yang harus dilaksanakan dan sengaja membuka outlet atau kliniknya di Magetan karena ingin merangkul teman-teman di sana untuk bisa berbagi edukasi, sosialisasi terkait kesehatan mata, termasuk menyediakan fasilitas yang memang selayaknya untuk teman-teman yang memang sakit mata dan lain-lain. Programnya apa, Dok? Gini, kita beranjak dari dua visi tadi. Teknologi berarti membawa teknologi dari Jakarta, dari Surabaya ke mendekati mendekati masyarakat, ya, termasuk di daerah-daerah yang belum tersentuh. Yang kedua adalah visi sosial tadi. Jadi programnya kita misalnya aja ya, misalnya semua peralatan yang ada di kota berusaha kita bawa di outlet. Vakuemulsifikasi, laser, argon laser yang biasanya hanya ada di Surabaya, itu sudah ada sekarang ini. Terakhir di Tulungagung ada, di Nganjuk ada, ya di Mojo Agung ada, di Mojosari ada. Itu sudah mulai kita sebarkan. Nanti Magetan pun juga akan ada perlengkapan itu semua. Itu untuk equipment berarti ya. Kalau untuk program-program yang pada akhirnya para penderita katarak mungkin ya, especially untuk katarak ini bisa dapat operasi gratis, itu programnya apakah katakanlah ada momentum-momentum tertentu yang pada akhirnya kita akhirnya udah saatnya nih ngadain operasi katarak gratis, atau mungkin biasanya ada momentum ulang tahunnya EDC misalnya, atau mungkin ada mungkin sebelum Lebaran atau sebelum Ramadan untuk program Ramadan apa kayak gitu-gitu nggak? Ya, jadi itu program satu tadi ya. Ini program keduanya di situ. Nah, jadi program kita itu di masing-masing outlet, di masing-masing klinik itu dia mempunyai target paling sedikit
dalam 1 tahun satu klinik harus mengerjakan 100 mata gratis. Wow, dalam 1 tahun 100 Ya. pasien berarti ya? Betul. Gratis. Operasi. Ya. Nah, waktunya bisa diatur lah. Misalnya ulang tahunnya radar. Ya bisa juga dah. Iya, Nggak ada iya. masalah. Iya, gitu. iya. Ulang tahun Jadi, saya gitu misalnya. oh boleh. Tapi potong ya. Oh ya, berarti memang ada target lah ya. Dalam 1 tahun setiap outlet memang harus untuk sisi sosialnya. Betul. Karena dia punya target. Ada Dia target harus, 100 ya. pasien yang harus ditangani. Berarti nggak tentu ya dok ya, berarti ya program itu akan keluar setiap bulan apa, setiap minggu. Betul, sesuai dengan situasi di masing-masing outlet. Iya. Tapi jumlah itu harus minimal itu. 100. Minimal. Gila. Salut sih, karena Magetan aja sudah berapa? Terakhir 80. 80. Padahal Tahun ini. Kemarin bukanya bulan apa ya? Lupa aku. Januari, oke. Januari 3 bulan udah Ya. 80 pasien yang ditangani operasi katarak gratis. Betul. Tepos. Ya karena dalam 3 bulan loh dok ya. Ya. Berarti secara geografis kondisinya di Magetan tuh emang ini ya. Mungkin saya nggak tahu ya faktor apa aja, mungkin karena daerah pegunungan bla bla bla. Oh, banyak yang katarak di sana. Ya, secara umum di Jawa Timur memang angka katarak cukup tinggi. Cukup tinggi memang. Oke. Ya, secara nasional kita memang paling tinggi. Oke, di Jawa Timur ya. Oke. Iya. Untungnya ada Dokter Eri nih yang dengan EDC-nya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas EDC-nya, Dok. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang sejarah ya. 2012 buka, kemudian mulai ekspansi ke kota-kota lain, termasuk pada akhirnya hadir di Magetan. Ngomongin fasilitas nih, Dok. Ya. Di Magetan apa aja sih fasilitas untuk melakukan surgery atau operasi, kemudian ada penanganan khusus kayak gitu-gitu. Paling utama yang ada adalah fasilitas untuk melakukan operasi katarak dengan vakuemulsifikasi atau laser itu. Jadi saya kira itu suatu lompatan yang cukup tinggi ya. Yes. Dari biasanya operasi dengan jahitan menjadi dengan vakuemulsifikasi, itu lompatan tinggi untuk Magetan saya kira. Dan itu sepertinya tidak semua klinik mata melakukan vakuemulsifikasi ya? Iya. Wow. Ya. Dan EDC adalah salah satu yang melakukannya. Betul. Itu. Kalau untuk peralatan-peralatan yang tidak dimiliki oleh klinik-klinik mata lain nih, Dok, mungkin yang dipunyain sama EDC di Magetan apa? Yang terutama itu ya vakuemulsifikasi pasti ya. Ya, saya kira kalau yang lain itu karena ini kan masih pengembangan di Magetan, masih baru bulan Januari ya. Membuka jadi, 2022 ya. Betul, 2022. Ya nanti kita lihat aja di Desember 2022 gitu ya. Asik, ya. Akan ada tambahan alat apa lagi gitu ya. Iya betul. Oke. Dok, ini mungkin penasaran juga. Kebetulan saya juga pakai kacamata juga nih ya, minus sih. Dan alhamdulillahnya emang nggak kenapa-kenapa. Tapi teman-teman yang penasaran banget katarak, itu ini untuk edukasi juga ya. Apa sih katarak itu, Dok? Definisi katarak tuh penyakit gimana sih? Katarak itu sebetulnya adalah semua kekeruhan pada lensa mata. Lensa itu ada di dalam ya, bukan yang tampak di luar itu kita buka. Jadi ada di dalam. Nah, itu kalau sudah terjadi kekeruhan apapun penyebabnya namanya katarak. Pada akhirnya kekeruhan itu mungkin bikin lensa atau bola mata kita tuh ini ya, apa namanya? Agak ada warna putihnya. Kabur. Iya. Tengahnya. Tapi bayangkan kalau lensa itu ya lensa yang kaca pembesar itu. Surya Ponto itu kaca pembesar itu yang seharusnya bening itu jadi keruh. Mulai dari kekeruhan yang minimal sampai dengan dia putih sampai kayak coklat putih. Wow, itu yang kayak parah ya? susu kopi susu atau yang betul-betul keras gitu. Itu yang mungkin udah parah banget gitu ya. Betul. Nah, kalau di EDC sendiri sebenarnya yang ditangani apakah cuma katarak aja? Kita hampir semua penyakit mata kita bisa melakukannya.
kecuali operasi-operasi yang menggunakan bius total yang kita memang tidak dilakukan di klinik. Oke. Ya. Tapi kalau untuk secara garis besar, ya kalau saya bilang 95% masalah mata bisa terselesaikan di sekitar. Asik, termasuk Iya. katarak dan lain-lain gitu Iya, ya. betul. Oke, balik lagi kita ke katarak. Penyebab katarak biasanya apa, Dok? Sebetulnya macam-macam, tapi yang paling besar, yang paling banyak faktornya adalah nomor satu adalah faktor usia. Oh, oke. Satu usia. That's why kebanyakan para lansia mungkin yang Betul. ini. Yang menyebab. Yang kedua adalah penyakit-penyakit degeneratif yang terutama yang menyertai faktor usia tadi, misalnya aja diabetes. Oh, gitu ya. berarti Samurai. bisa mendukung terjadinya katarak. Betul itu menjadi faktor predisposisi namanya. Oke. Faktor yang mendasari gitu, untuk terjadinya katarak. Diabetes. Salah satunya adalah diabetes. Diabetes. Terus apa Yang lagi paling mungkin? sering. Ya samurat dan Oke. Tapi yang paling besar yaitu dua itu. Diabetes. Usia dan diabetes. Dan diabetes. Yang lain-lain ya faktor penunjang aja. Oke. Faktor-faktor lain, Dok, misalnya gizinya kurang tercukupi dalam tubuh atau mungkin nggak boleh makan apa gitu, ada nggak sih? Ya itu salah satu faktor yang kecil-kecil tadi. Misalnya kalau kekurangan gizi ya, kekurangan gizi tentu mengakibatkan degenerasinya berjalan lebih cepat toh. Iya, benar. Iya toh, benar. karena asupannya kurang, dia proses kerusakan selnya lebih cepat. Nah itu degeneratif tadi. Degeneratif itu Iya. tadi ya. Oke, berarti mungkin faktor-faktor lain, jangan ngintip orang mandi misalnya, karena bisa katarak, ya kan? Kalau ngintip orang mandi harus ada protapnya. Dokter nih waktu muda nakal juga nih kayaknya nih. Kalau mau ngintip harus daftar ke saya dulu. Tipsnya supaya tidak terjadi katarak akibat ngintip gitu ya. Oke, kita sekarang ngomong lebih detail, lebih lebih spesifik lagi terkait makanan mungkin, Dok ya. Ini mungkin bisa juga jadi edukasi juga buat teman-teman yang lagi nonton kita. Yang boleh dan tidak boleh dimakan untuk menjaga kesehatan mata. Biasanya sebetulnya secara umum itu tidak terlalu berhubungan. Oh ya? Ya, untuk Oke. makanan gitu ya. Sebetulnya tidak. Misalnya aja ya, yang kata orang dulu, kalau ada apa-apa dengan mata, mesti harus bikin jus wortel. Ya makanya biasanya kan mata tuh wortel, bener nggak sih? Iya. Kayak gitu-gitu loh. Saya selalu bilang itu kan hanya opini atau dulu hanya dibuat cerita itu untuk anak-anak kita supaya mau makan sayur gitu aja. Oke. Ya. Tapi secara setelah diteliti dan sebagainya itu sebetulnya ya itu hanya cerita saja. Ya kebutuhan vitamin A dan sebagainya itu saya kira kalau masa sekarang saya selama jadi dokter mata hampir tidak pernah menemui kasus kekurangan vitamin A. Oh gitu. Artinya bahwa kandungan vitamin A di makanan kita yang ada sekarang itu sudah cukup, sudah cukup lah. Jadi jarang sekali terjadi defisiensi vitamin A itu saya tidak pernah menjumpai pada mata. Nah, kalau kita ngomong masalah makanan, yang penting ya 4 sehat, 5 sempurna, vitaminnya cukup. Saya kira itu tidak hanya untuk mata, tapi untuk seluruh tubuh kita. Iya, betul. Pada akhirnya kan kita tidak hanya menjaga mata aja, tapi pada akhirnya juga metabolisme tubuh juga cukup, energi cukup, protein dan lain-lain. Dan ya insya Allah ketika teman-teman juga tetap punya gaya hidup sehat, insya Allah matanya juga tetap akan sehat. Gitu. Saya selalu ngomong sama ibunya pasien saya, Bu, kalau ibu pingin mata anaknya baik ya, kalau mau bikin jus wortel jangan satu aja Bu, dokternya kirimin dong gitu. Kan gitu. Iya. Biasa minta jatah, ya kan, minta jatah. Atau mungkin yang mengandung vitamin A yang lain yang lebih enak gitu.
Apa aja sih dok yang mengandung vitamin A tuh? Wortel. Ya sebetulnya buah-buahan. Buah-buahan tuh bagus Iya, semua ya, iya. bagus semua. Oke, berarti itu ya teman-teman ya. Mungkin ya simpelnya ketika teman-teman juga sering mengkonsumsi buah-buahan, sayur, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa sama matanya kok ya. Selain itu, gaya hidup mempengaruhi nggak dok tentang kesehatan mata? Misalnya nih sering ngelihat komputer berjam-jam atau mungkin faktor-faktor lain, kebiasaan mungkin ya. Betul. Jadi kita ini sekarang pada era digital. Kita menghadapi mulai dari usia dini itu harus mereka memakai gadget dan sebagainya. Itu main game sampai gini. Betul. Itu memang menimbulkan masalah tersendiri bagi mata. Nah, walaupun tidak terlalu berat, tapi ketagihannya itu loh. Iya, benar. Ketagihan itu menyebabkan kelelahan mata, namanya astenopia. Astenopia. Ya sering datang ke saya dengan keluhan, dokter, mata saya kok sering kabur. Tiba-tiba kabur, tiba-tiba terang. Lihat dekat ke lihat jauh, tiba-tiba kabur gitu ya, nggak bisa fokus. Setelah kita teliti, kita tanyain ya, berapa jam sehari pakai gadget? Itu mulai dari usia balita itu. Iya sih, iya. 5 tahunan itu sudah bisa pegang HP. Betul. Itu sudah matanya nerocoh terus gitu ya. Itu. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian khusus untuk orang tua juga ya. Karena masalahnya adalah kelelahan mata. Astenopia accommodativa. Astenopia itu kelelahan, akomodativa itu berakomodasi pada penglihatan dekat, harus begini terus. Oke. Berarti ini jadi menjadi ototnya tegang terus. Otot matanya. Berarti ini jadi perhatian juga nih untuk para orang tua juga ya. Betul. Apalagi anak-anak usia 5 tahun udah mulai main game di gadget dan deket banget dan berjam-jam gitu ya dok ya. Itu kayaknya juga harus benar-benar diperhatikan ya. Anaknya diperhatikan, orang tuanya yang gini juga. Betul. Ya. Sama aja ya kan. Jadi yang melarang mungkin tidak ya, tapi adalah mengatur antara waktu memakai gadget dan istirahatnya. Nah, jadi itu yang penting, saya kira itu. Iya, mengatur keseimbangan. Betul. Tetap balance ya. Oke lah, boleh ngegame, boleh lah mungkin gaya hidupnya. Ya nakal-nakal dikit, tapi tetap jangan lupa untuk tetap makan nutrisinya juga terpenuhi, gizi, sayur, buah, terus gadgetnya juga kalau bisa dikurangi. Dan istirahat. Penting. Sefatal itu ya kalau misalnya kalian nggak punya jam untuk istirahat cukup, kayaknya juga mata kalian bisa lelah, bisa sakit, mungkin bisa lama-lama juga bisa kabur dan akhirnya bisa berimbas pada efek-efek yang lain yang lebih bahaya gitu. Nah dok, mungkin teman-teman juga di sini pengen tahu nih, kalau misalnya pengen berobat ke klinik mata EDC, mekanismenya seperti apa sih dok? Dalam arti gini, ketika ada pasien katarak nih masuk, apakah rawat inap, apakah bisa rawat jalan, terus juga prosesnya dari step A, step B, step C sampai akhirnya bisa sembuh tuh gimana? Dan biasanya itu butuh berapa lama? Jadi ini adalah kelebihan yang kami tonjolkan. Bahwa semuanya ini kita lakukan, pelayanan apapun kita lakukan dengan one day care. Perawatan 1 hari. Iya. Jadi semua operasi tidak ada yang rawat inap. Wih. Semua langsung pulang. Operasi katarak antara 5 menit, kalau saya 5 menit sampai 10 menit lah ya. Teman-teman yang lain mungkin antara 10 sampai setengah jam lah, 10 menit sampai 30 menit. Setelah itu ya duduk sebentar, minum air dan sebagainya. Setelah itu boleh pulang. Dan langsung sembuh? Ya bukan sembuh, ya tentu penyembuhan perlu waktu. Ya recovery-nya perlu beberapa lama lah ya. Ya, tapi dengan istirahat duduk sejenak kemudian boleh pulang, itu artinya sudah boleh beraktivitas yang tidak terlalu berat ya. Tentu nanti ada aturan-aturannya, tapi paling tidak bahwa
kita tidak perlu melakukan rawat inap untuk melakukan operasi-operasi ini. Ini yang menjadi kelebihan dari EDC ya. Ya. Tidak perlu rawat inap dan bisa langsung one day care, 1 hari cukup pengobatannya. Biasanya dari penglihatan bisa normal kembali, bisa hilang mungkin bercak-bercak putih dan lain-lain, itu berapa lama, Dok? Kalau pada ada beberapa level memang ya. Kalau level yang paling ringan gitu, saya biasanya tidak perlu ditutup, tidak perlu ditempel dengan perban. Ya, buka pulang, tapi pakai kacamata pelindung. Oke. Ya, paling seminggu ya juga sudah bisa sujud, ruku, sudah bisa pulang, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Semingguan lah ya. Tapi paling enggak dari pengobatannya nggak perlu lama-lama, cukup sehari aja di klinik mata EDC, bisa langsung pulang dan tidak ada istilah rawat inap lah ya. Langsung bisa jalan. Keren banget. Ya. Prestasi EDC, Dok, selama ini udah ada penghargaan apa aja sih yang diraih? Terus terang kami nggak bisa menghitung ya. Karena di masing-masing outlet itu alhamdulillah sudah bisa, artinya mereka menjadi pelayan masyarakat betul, ya, yang betul-betul pelayan ya. Artinya kami ini kan melayani itu tidak hanya ketika ada di dalam ruang operasi atau di dalam kamar periksa, tapi prinsipnya turun dari kendaraan, dari becak, dari sepeda motor, dari mobil, sampai dengan kembali lagi naik ke sepeda, ke becak, ke mobilnya. Oke, Dok, mungkin terakhir ya, mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lagi nonton kita nih. Klinik mata EDC yang kebetulan juga sudah hadir di Magetan juga, mungkin bisa dipromosikan juga di mana tempatnya, sekaligus juga ya mungkin ngasih edukasi juga untuk teman-teman yang lagi sakit mata, khususnya katarak, untuk bisa berobat ke EDC. Apa aja yang nanti akan diperoleh, kelebihan-kelebihannya mungkin sekali lagi dipertegas, dan mungkin ada ya edukasi-edukasi lain tentang kesehatan mata, monggo. Ya, nomor satu, kalau alamat dan sebagainya sudah sekarang ini semua mudah. Tinggal klik aja klinik mata EDC, mau di mana aja. Di Instagram juga ada ya? Di Instagram, di Facebook, di map sudah silakan. Kalau untuk alamat silakan langsung map, lokasinya sudah nanti akan tertera. Saya kira tidak terlalu kesulitan, termasuk nomor yang bisa dihubungi untuk itu. Saya kira sudah ada di sana, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kesehatan mata ini kelihatannya sepele, kelihatannya cuman kecil, tapi maknanya besar dan dalam. Ya, kalau yang sering saya jumpai adalah kalau ada sakit mata yang tidak terlalu mengganggu gitu, biasanya diabaikan. Itu yang paling penting. Jangan sampai mengabaikan keluhan yang kecil. Karena ada beberapa penyakit mata yang namanya kalau saya bilang itu pencuri penglihatan. Pencuri penglihatan. Taunya kita kalau sudah buta, itu baru tahu kita. Kalau ternyata kita itu mengidap penyakit itu selama puluhan tahun yang lalu. Karena penanganannya udah telat ya. Betul. Karena ada tanda-tanda sebetulnya, tapi memang tidak terlalu berat, jadinya abai, suatu saat jelek, hilang akhirnya nggak bisa lihat. Ya, itu makanya itu kita perlu waspada. Mata ini adalah jendela dunia. Sepakat. Kalau tidak ada mata, kita nggak bisa melihat dunia sudah. Sama sekali. Benar. Maka itu perlu dijaga, perlu dirawat. Iya. Dan sekali lagi mata merupakan satu jendela dunia. Saya sepakat banget sama Dr. Eri. Dengan mata kita bisa melihat warna-warni dunia, kita bisa melihat keindahan alam, kita bisa melihat cewek cantik, ya kan? Kalau matanya nggak kelihatan, ya bagaimana kita bisa menikmati keindahan-keindahan alam yang sudah disuguhkan oleh Tuhan kepada kita, ya kan? Luar biasa ya saya ya. Jadi yang pasti menjaga kesehatan mata
adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, supaya kita juga bisa melihat indahnya dunia, kita bisa sekaligus juga merawat ciptaannya ya. Mata kita sudah diciptakan baik, jangan sampai dirusak, jangan sampai abai untuk tidak menjaga kesehatannya, karena dengan mata kita bisa melihat banyak hal, kita bisa mengetahui banyak hal, warna-warni dunia, dan pastinya Klinik Mata EDC hadir untuk sama-sama menjaga kesehatan mata kita bersama-sama ya, khususnya untuk masyarakat semuanya. Jangan ragu untuk memilih Klinik Mata EDC sebagai salah satu opsi terbaik untuk mengobati penyakit mata, khususnya untuk katarak. Dan bisa langsung saja searching di Instagram ataupun Map, semuanya sudah ada, langsung aja datang, bisa konsultasi juga ya dok ya. Boleh. Kalau misalnya pengen periksa, misalnya sebenarnya nggak ada keluhan mata tapi pengen periksa kesehatan mata juga bisa ya. Bisa. Boleh. Ada nomor-nomor kita di masing-masing cabang itu sudah ada nomor WA kita yang untuk silahkan konsultasi. Oke, langsung aja konsultasi terkait kesehatan mata. Oke, terima kasih Dr. Eri Dewanto SPM sudah hadir di Radar Madiun Podcast. Semoga Klinik Mata EDC semakin besar, semakin ekspansi, mungkin tidak hanya di Jawa Timur, maybe suatu hari nanti bisa ke seluruh Indonesia dan bisa menghadirkan fasilitas kesehatan mata yang memang selayaknya untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terima kasih juga untuk Radar, thank you, terutama Radar Madiun yang sudah bekerja sama dengan kami. Di Jawa Timur, alhamdulillah, Jawa Pos, kita banyak sekali kerjasama. Tos dulu dong, asik. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang udah nonton kita untuk hari ini ya, Radar Madiun Podcast episode bersama teman-teman dari EDC. Khususnya kita hadirkan langsung ownernya, foundernya Dr. Eri Dewanto SPM selaku pendiri dan juga owner dari Eri Dewanto Center EDC Group yang pastinya hadir untuk memberikan banyak sekali sosialisasi dan juga edukasi terkait kesehatan mata. Terus ikuti Radar Madiun Podcast di channel YouTube kita Radar Madiun TV ya, yang hadir setiap minggu dengan banyak sekali narasumber-narasumber, bintang tamu yang inspiratif, inovatif, kreatif, dan semoga juga bisa memberikan banyak sekali inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan akhirnya saya Torendo Midra pamit beserta Dr. Eri Dewanto SPM mau pamitan dulu ya. Terima kasih baik buat semuanya dan sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast episode berikutnya. Bye.